Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 10 Januari 2023. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan untuk setiap kami menjalani hari bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah, pimpinan dan penyertaan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu firman Tuhan ini sekali lagi mengingatkan dan meneguhkan setiap kami dalam iman kami mengikut Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang tolong, Tuhan sendiri yang pimpin, Tuhan sendiri yang mampukan kami untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-4 hingga ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengarkan pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta belaga seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikut dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar yang terjadi. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan kita pada hari ini adalah penginjilan secara utuh. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca perikop yang kita baca hari ini menggambarkan bagaimana para murid Tuhan yang mengalami penderitaan, mereka tersebar dan justru mereka menjelajah seluruh negeri sambil mereka memberitakan Injil. Mereka tidak pergi menyembunyikan diri karena takut menderita atau bahkan untuk menunjukkan bahwa mereka bangga dengan penderitaan-penderitaan mereka. Sebaliknya, mereka naik turun gunung untuk menyebarkan pengenalan akan Kristus di segala tempat di mana mereka berada. Mereka pergi kemana-mana, ke jalan, ke bangsa-bangsa lain, dan ke kota-kota Samaria yang sebelumnya tidak boleh mereka kunjungi. Mereka tidak berkumpul bersama-sama dalam satu tubuh, meskipun ini mungkin akan menjadi kekuatan bagi mereka, tetapi mereka tersebar ke seluruh penjuru, bukan untuk mencari kemudahan, melainkan untuk mencari pekerjaan dan melakukan pekerjaan Allah. Mereka pergi menginjili dunia, mereka mengabarkan Injil. Dan cerita khusus tentang apa yang dilakukan Filipus, kita mendengar dari perkembangan dan keberhasilan dari mereka sesudahnya. Tetapi di sini kita memperhatikan gerak-gerik Filipus, bukan Filipus sang rasul, melainkan Filipus sang diaken, yang dipilih untuk melayani meja bersama-sama dengan Stefanus. Sebagai diaken yang sudah dipilih dan ditabiskan, Filipus melayani dan dia bersaksi memberitakan Injil. Dan dari laporan Lukas, kita dapat menyimpulkan bahwa Simon, si tukang sihir, telah menjadi percaya melalui pelayanan Filipus. Tangan Tuhan nyata berkarya melalui mukjizat, tanda-tanda yang menyertai pemberitaan Filipus. Simon pun takjub melihat kuasa Allah yang dinyatakan melalui Filipus. Lalu terjadilah kebangunan rohani di Samaria. Kuasa Allah nyata dan Injil diterima. Maka kota itu bersukacita.
Petrus dan Yohanes yang pada waktu itu datang kemudian selanjutnya menumpangkan tangan atas orang-orang Samaria agar mereka beroleh Roh Kudus. Dan melihat hal itu, Simon tertarik untuk memperoleh kuasa yang mereka miliki. Ia ingin bisa melakukan apa yang mereka lakukan. Ia malah bersedia membeli kuasa itu. Mungkin ini aneh buat kita. Namun kalau kita perhatikan latar belakang Simon, sebenarnya hal itu tidak mengejutkan. Sebab bisa saja sebelumnya ia harus keluar uang untuk belajar ilmu sihir. Jadi ia mengira bahwa ia perlu membayar kedua rasul agar dia dapat memiliki ilmu ajaib itu. Masalahnya Simon ini tidak paham bahwa kekristenan dan sihir adalah dunia yang berbeda, bagai terang dan gelap. Maka teguran keraslah yang kemudian dia terima dari Petrus. Bagi Petrus ini adalah masalah yang sangat serius. Permintaan Simon ini menunjukkan kesalahpahaman konsep Kristen bahwa kuasa yang dimiliki para rasul untuk melayani merupakan anugerah, bukan dibeli dan sebaliknya tidak dapat dibeli. Pertobatan Simon ternyata belum membersihkan konsep-konsep yang berlawanan dengan ajaran Kristen. Ia masih berpikir seperti ketika ia masih menjadi tukang sihir. Ini menjadi pelajaran bagi gereja dalam memberitakan Injil. Kita perlu menyatakan dengan jelas bahwa pertobatan seharusnya merupakan perubahan yang radikal, bukan hanya tingkah laku, tetapi juga konsep dan pola pikir setiap kita. Maka jika seluruh kebenaran Injil tidak dapat disampaikan dalam suatu kebangunan rohani, gereja harus bertanggung jawab untuk mengupayakan tindak lanjut agar para petobat baru, setiap jemaat Tuhan dapat dibina hingga setiap iman kita bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, bersyukur kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di sana. Mari kita semakin rindu mengenal Tuhan agar pengenalan kita semakin bertumbuh dan sempurna di dalam Tuhan. Bukan hanya berdasarkan tanda-tanda lahiriah yang kita lihat, melainkan mengenal Tuhan melalui relasi kita setiap hari bersama dengan Tuhan. Sehingga Injil itu terus mengubahkan kehidupan kita, mengubahkan pola pikir dan gaya hidup kita, agar kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mengasihi setiap kami. Tuhan mau mati di atas kayu salib untuk melepaskan kami dari dosa-dosa kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu, kami pun mati bagi diri kami, mati bagi dosa-dosa kami. Kami yang selama ini punya pola pikir yang salah, punya cara hidup yang salah, kiranya Engkau sendiri yang menolong kami untuk kami meninggalkan segala sesuatunya dan kami hidup bagi Tuhan. Kami rindu Injil kebenaran firman Tuhan itu terus mengubahkan kehidupan kami, mengubahkan pola pikir kami yang mungkin selama ini salah dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami punya cara pikir Tuhan, tolong kami punya cara hidup Tuhan. Sebagaimana yang Tuhan sudah teladankan, biarlah itulah yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kalau kami mungkin ada kesulitan untuk kami hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mampukan kami ya Tuhan. Tolong kami, lembutkan hati kami. Jangan biarkan hati kami keras, jangan biarkan hati kami tidak mau berubah oleh kebenaran Injil Tuhan. Tapi biarlah kuasa darah Tuhan yang terus memampukan kami untuk semakin bertumbuh, untuk semakin mengenal Tuhan, untuk semakin hari sedikit demi sedikit hidup semakin serupa dengan Tuhan. Kami memerlukan Engkau ya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang memampukan kami untuk mengerti firman Tuhan dan dimampukan juga untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Sehingga sungguh Injil Yesus Kristus itu kami hidupi di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.